siang anak-anakku. Selamat siang, Bu. Iya, semuanya sehat semuanya nih? Alhamdulillah. Oke. Baik, Bu Dwi akan ngobrol aja sama kalian, berbincang-bincang terkait dengan ini nih, sesuatu hal yang mana di sekolah kita itu belum ada, menurut Bu Dwi ya. Karena selama ini kegiatan yang kita laksanakan, contohnya ya, misalkan kita mau lomba, kita persiapannya itu mendadak, kejar tayang. Nah, kadang bisa jadi hasilnya tidak bisa jadi optimal. Ya, contoh, ketika kita akan maju lomba karya ilmiah remaja di Wonogiri Innovation Award, itu biasanya dari instansi yang meminta kita untuk ikut lomba, kita mempersiapkannya hanya waktu dalam hitungan hari, nggak sampai berminggu-minggu, sehingga akhirnya ini bicara kelemahan dulu ya, kekurangannya. Kalau kita siapkan dalam arti ini waktunya dalam singkat ya, kemudian targetnya kita harus hasilnya maksimal, terkadang kejar tayang dari pagi sampai jam 9 malam ya kan, sampai jam segitu kalian kekurangannya kamu sampai nggak ikut pelajaran sampai berhari-hari. Secara otomatis kalau nggak ikut pelajaran otomatis kan ketinggalan nggak? Ketinggalan pelajaran ya. Merasa rugi atau untung nih kalau ketinggalan pelajaran nih kira-kira nih? Rugi ya, karena ketinggalan ya, harus kejar pelajaran hampir semua mapel ya. Kalau 1 minggu berapa mapel yang harus kamu pelajari ya kan? Nah, ini menjadi kekurangan. Sedangkan dari segi kelebihan yang kita ambil dari kegiatan tersebut, memang kegiatan tersebut ditujukan agar anak-anak didik itu atau kalian sebagai siswa itu menjadi siswa yang terampil ya, yang bersifat kritis, bernalar kritis dan kreatif seperti yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Di antara salah satunya adalah punya sifat karakter kreatif dan bernalar kritis. Itu bagian dari karakter Pancasila. Namun ketika pembentukan hal semacam itu serta-merta dalam waktu yang singkat, memang kekurangannya tadi, kamu akan ketinggalan pelajaran ya kan, kejar tayang. Cuman kelebihannya kamu menjadi siswa yang memang diharapkan menjadi siswa yang produktif, aktif, inovatif tadi. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan ini, selama ini kan belum pernah ya jadi ekstrakurikuler ya. Cuma ekstranya apa aja yang ada di sekolah kita nih? Untuk yang pertama itu ada pramuka. Pramuka yang selama ini ya? Baru itu ya? Baru itu. Oh ya, oke. Kalau menurut kalian nih, kita sudah berdiri tahun 2015, sekarang 2023. Kira-kira kalau ekstranya cuma satu, kurang atau emang hanya itu aja nih kira-kira? Salah satu coba sampaikan. Boleh Apik dulu? Mungkin kalau ekstrakurikuler itu kalau hanya satu bisa dibilang sangat kurang. Oh iya ya. Jadi, ya, belum mewadahi bakat, minat, potensi dari siswa ya. Oke. Karena minat dari siswa itu tidak hanya di satu bidang saja. Jadi mungkin nanti depannya kita bisa membuka untuk ekstrakurikuler yang baru. Yang bisa juga untuk meningkatkan minat, potensi, bakat dari anak-anak ya. Oke. Sebenarnya kalau pramuka tuh kalau dibilang ekstra enggak, karena kan dia udah wajib kan. Udah wajib. Nah, saya juga setuju sama kamu. Setuju nggak kira-kira kalau mau tambah ekstra? Kamu setuju ya? Apa nih kira-kira menurut Afriza nih, mau usul apa nih ekstranya nih? Ekstranya yang paling pertama itu biasanya di futsal. Oh, futsal. Kamu berarti gemar olahraga ya? Ya. Futsal. Ada lagi? Futsal sama voli kalau menurut saya. Futsal sama voli. Apa pertimbangan kamu sehingga kamu menyampaikan usulan untuk futsal dan voli? Apa yang buat kamu menjadikan ini menjadi usulan menjadi ekstra? Apa kira-kira alasannya? Karena banyak siswa yang punya bakat terpendam. Oh iya, contohnya kemarin waktu pas lomba futsal, ingat ya, kita sampai nampil karena kita nggak punya tim ekstra, sehingga hanya waktu seperti tadi kejar tayang. Sebenarnya kita mampu kan kemarin. Nah, oke, setuju. Oh ya, bener ya. Jadi untuk mengcover, untuk mengangkat apa sih yang menjadi bakat minat dari siswa, salah satunya adalah bidang olahraga. Oke. Saya juga setuju kalau misalkan itu menjadi suatu ekstra, karena ekstrakurikuler itu dilaksanakan setiap minggu 1 kali, iya kan?
Cuman yang jadi PR saya kayak kira itu juga sama ya, karya 5 remaja. Saya juga berharap karya 5 remaja itu menjadi ekstrakurikuler. Jadi tidak hanya saat kita akan maju lomba baru kita membuat produk penelitian dan sebagainya. Kalau kita melakukan itu secara rutinitas, secara kontinu, setiap minggu tuh anak memiliki keinginan bakatnya, kan kita harus nyebar angkat dulu anak itu dia mau ekstra apa. Misalkan ada anak yang memang dia suka penelitian, suka bikin produk, suka berinovasi, pasti dia akan senang tiap minggunya dia akan searching, dia akan mencari tahu apa sih yang akan dibuat, apa sih yang di sekolah kita belum ada. Biasanya kan semacam itu. Nah, kita harus sebar angket kan biasanya. Nah, itu mungkin bisa tiap minggu bisa. Nah, menjadi PR saya dan mungkin PR kalian semua. Hanya kapan waktu kita? Nah, kita pulang jam berapa nih? Paling minimal nih. Minimal itu jam 2.15. 2.15 ya. 2.15 itu hari apa? Untuk setiap kelasnya berbeda-beda. Oh iya, kalau untuk kelas AP sendiri kelas A ya? Iya. Itu paling minim jam 2.15 itu setiap hari Senin dan Sabtu. Oh, Senin Sabtu. Kalau Lili kelas C ya? Ini paling hari apa ini? Ini Senin dan Sabtu ya? Iya. Kalau di kelas C yang pulang jam 2.15 itu hari Senin, terus hari Kamis. Oh iya, Senin dan Kamis. Oke. Kalau Lili sama ya? Kelas C? Kalau kamu sih ya? Sama AP kelas A ya? Oke, tapi bisa kok nanti mungkin bisa dibuat kayak jadwal gantian 2 minggu sekali nih kelasnya untuk kelas A dan C mungkin ya, bisa jadi nanti di hari lain untuk mengcover kelas yang lain. Sebenarnya bisa, tinggal kita buat schedule, kita buat jadwal, itu sebenarnya bisa, tinggal kita mau atau tidak sebenarnya. Karena sayang sekali loh anak-anak SMK yang mana punya bakat potensi tapi nggak ada wadahnya gitu loh. Saya malah justru berharap, tadi lupa waktu kita bicara aset, kita punya model satu guru seni budaya seni. Guru kita profesional tuh, itu bagus. Kalau kita mau adakan ekstra musik juga bisa, kan ada ekstra musik sendiri, ekstra olahraga juga sendiri. Olahraga masih dibagi menjadi beberapa cabang olahraga ya kan, masih tambah dengan mungkin ekstra care. Kenapa saya care ini saya berharap menjadi ekstrakurikuler? Karena biar tidak insidental. Selama ini kalau insidental dan waktunya itu hanya tadi yang saya sampaikan mendadak, itu hasilnya nggak bisa maksimal. Ya tahu sendirilah hasilnya ya. Itu ada lagi yang mungkin bisa selain ini, ada masukan dari yang lain, ekstra apa nih yang bisa mungkin mewadahi bakat minat potensi dari anak-anak mungkin. Apa nih kira-kira, apa sudah cukup dengan musik olahraga? Yang penting dijalankan Bu. Kalau nggak dijalankan cuma musik jalan, kayaknya susah kan. Kayaknya itu berawal satu-satu dulu mungkin ya. Karena pramuka udah tiap hari Jumat kan, kalian Dewan Ambalan tiap hari Jumat. Ada yang kelas B tahu nggak ya kalau Sabtu? Kelas B nggak ingat ya? Nggak ingat. Oh iya ya, nanti bisa sharing-sharing. Nah ini kira-kira langkahnya gimana nih kalau kita ingin mengetahui anak-anak itu punya bakat minat selain angket, kira-kira apa ya? Apa pakai Google Form ya? Kita sebar Google Form berupa angket, bukan voting sih, semacam kayak angket. Kamu maunya apa? Kamu maunya milih apa gitu loh maksud saya. Karena kalau kita sebar angket kertas juga bisa sih, tapi kalau kita kan udah digital, udah lebih canggih. Kita sebar Google Form itu nah nanti kelas ini apa, milihnya apa. Nah nanti kita kelompok-kelompokkan. Oh ternyata jangan-jangan olahraga peminatnya banyak sekali. Nggak mungkin dalam satu hari, harus dibagi kayak tadi ya gitu. Oh ternyata musik anak alatnya cuma satu perangkat, yang minat grupnya banyak. Nah ini kan harus dibuat jadwal kan gitu. Kira-kira setuju nggak kalau dibuat Google Form itu? Setuju. Oh ya, dibuat angket ya. Nah ini misalkan nanti teknisnya, kalau nanti saya minta bantuan OSIS dan Dewan Ambalan, ya tentunya saya nggak bisa kalau kerja sendiri. Nah itu nanti saya hasilnya seperti apa dicetak, kemudian saya baru nanti matur dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa ini Pak hasil angket anak-anak kita, bahwa anak kita itu punya bakat sebenarnya ini.
orientasinya apa Pak? Ketika nanti kita lomba, kita sudah punya tim, nggak nunjuk. Ya, kita udah kalau punya tim kan enak. Ada tim apa? Yang pertama itu Pak, tim inti betul. Yang satu adalah tim cadangan. Nah, enak kalau ada event-event apa-apa, apa bahasa Jawanya nggak gerabiakan gitu ya. Gitu ya Nak ya, setuju ya? Setuju. Jadi tadi yang kita bicarakan adalah mengenai ekstrakurikuler yang berkaitan dengan yang pernah saya dampingi sendiri selaku guru pendamping di Karya 5 Remaja. Saya berharap itu nanti Karya 5 Remaja itu nggak cuman co-kurikuler. Jadi co-kurikuler itu sifatnya begini, cuman insidental, sifatnya hanya saat. Tapi kalau ekstra itu harapannya secara kontinuitas, secara terus-menerus setiap minggu dijalankan, dilaksanakan, sehingga hasilnya yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh, ini loh target kita. Oh, ini loh yang dicapai. Seperti itu, karena saingan kita semakin banyak ternyata di luar sana. Di situ kan ada ini nih, penghargaan nih kalau kalian lihat di situ. Itu kan kita Wonogiri Innovation Award tahun 2021, kita juara 3. Juara satunya dipegang SMA Girimarto 1, Negeri 1 Girimarto. Terus tahun 2021 kan, 2022 kita menaik ke peringkat kedua Wonogiri Innovation Award se-kabupaten ya. Nah, tahun 2022 kemarin kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena minat potensi siswa tadi kita nggak nemu gitu loh. Anak yang mau kita susah, sehingga kalah dengan SMA Negeri 1 Girimarto yang mana sudah menjadi kirnya itu menjadi ekstrakurikuler. Jadi setiap minggunya tuh mereka sudah punya action, mau ngapain, minggu depan mau ngapain, itu rutin terus. Nah, saya berharap nanti piala itu Wonogiri Innovation Award kita tetap bertahan. Ya. Memang mempertahankan suatu hal yang sulit ya Nak ya. Kalau kita udah dapat itu wah sangat sulit sekali ya. Tapi perlu perjuangan. Saya berharap dari kalian bisa mempertahankan itu semuanya ya, karena kita sudah langkah demi langkah ya. Kalau bisa nggak cuma tingkat Wonogiri, kita bisa maju ke tingkat provinsi gitu ya. Oke anak-anakku, sharing siang hari ini sampai ini dulu. Nanti untuk tindak lanjut tentang bagaimana penyampaian Google Form kita sampaikan di awal tahun pelajaran ketika ada kelas 10 ya kan, kelas 11 sudah ada. Nah ini kita bisa nanti bentuk ekstra yang akan kita harapkan tadi. Ada apa? Ekstra musik, ekstra olahraga, ekstra kir, dan pramuka wajib. Nanti yang pilihan ada 3, ada kir, ada musik, ada olahraga. Olahraga dibagi menjadi futsal dan volley. Semoga nanti target di sana bisa tercapai. Yang dibutuhkan apa sih kalau yang di sana kira-kira untuk bisa menjadi sebuah lapangan apa? Netnya, apalagi? Terus Bola jelas. Terus ya apalagi? Udah, tinggal ini aja ya, lapangan dibersihin itu aja ya. Oh iya oke. Udah jadi ya itu ya? Sudah. Oh iya. Paling minimal. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup? Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau ada saran dan masukan bisa lihat WA ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Iya. Mohon maaf, ini saya ajak untuk ngobrol di sini terkait masalah hal-hal yang harus kita bicarakan. Di minggu ini kegiatan kita adalah kegiatan remedial ya. Tadi kalian tentunya sudah melaksanakan kegiatan remedial, salah satunya mungkin di kelas kalian tadi sudah selesai, dan saya juga sudah melakukan remedial. Nah hari ini kita ketemu, kita akan ngobrol aja seputar review di bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin yang selama ini pernah kalian jalankan, kalian laksanakan. Coba ingat-ingat apa yang pernah kalian lakukan. Persiapan lomba ya, ingat ya. Iya, kamu sampai malam, pernah sampai jam 9 ya kan, kejar tayang sampai nggak ikut pelajaran ya Korin ya. Gimana rasanya itu kalau kamu ketika sesuatu kegiatan dikejar tayang, kira-kira kamu merasa dirugikan nggak? Maksudnya artinya gini, merasa kayak nggak pas gitu. Kalau Korin sendiri gimana? Pas atau nggak kira-kira?
Idealnya sih ya, idealnya selama ini tentunya enggak ya. Enggak karena pas, karena mengganggu pembelajaran. Iya, kamu pasti ketinggalan. Pasti kalau kamu tak ambil 2 minggu, kamu ketinggalan 2 minggu, harus belajar sendiri di rumah. Nah, ini selama ini kegiatan yang kita lakukan adalah bentuknya kegiatan kokurikuler ya. Sebuah itu kegiatan untuk mengembangkan bakat minat kalian, potensi kalian, yaitu di bidang karya ilmiah remaja, sehingga terciptalah produk yang mana kita sampai ke lomba yang sudah kamu raih, ke Wonogiri Innovation Award itu ya. Meskipun ya memang alhamdulillah ada yang menang, ada yang kalah ya kan. Mas Yaki ingat ya waktu kita kalah di Subo Suko itu kan, it's okay, nggak masalah. Tapi kita juga menang di Wonogiri Innovation Award-nya di Kabupaten Wonogiri, tapi mempertahankan tuh kan yang dia Mas Anggun ya. Nah ini jadi PR kita semua. Nah harapan saya dan beberapa kita juga menggali informasi dari teman-teman kalian, kalau karya ilmiah remaja ini yang semula kokurikuler, kalau dijadikan dalam bentuk ekstra kokurikuler, kira-kira gimana? Setuju nggak? Artinya nanti biar kamu tuh nggak kejar tayang, nggak ketinggalan pelajaran, jadi terjadi seminggu atau 2 minggu sekali secara kontinuitas, secara terus menerus, sehingga jelas pekerjaannya, nggak kejar tayang gitu loh. Kira-kira menurut pendapat Anggun gimana? Setuju. Alasannya gimana, Nas? Karena Apa? Lebih terkonsep ya? Lebih terkonsep, lebih terjadwal apa yang akan kita lakukan ya. Kalau Mas Yaki gimana? Menurut kula nih Bu, niki pendapat kula. Iya. Semisal niku ajeng dibuat ekstra. Iya. Apakah ada peminatnya ngoten? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Itu yang tadi saya mau. Kan ekstra ini kan dari diri Bakat sendiri. minat, Nggih, betul. bakat minat. Apakah itu nanti akan banyak peminat Iya. dari sekolah kita? Iya, Oke, saya tampung. Untuk Mas Mukti sendiri gimana? Setuju. Oh ya, alasannya sama seperti Anggun, lebih terkonsep, terjadwal begitu ya. Oke, Mbak Korin? setuju. Oh ya, sebagai anggota setuju ya. Nah, menyikapi apa yang disampaikan oleh Mas Zaki tentang apakah ada yang minat atau enggak, nanti ini langkah kita. Nah, kita awalnya nanti setelah kita buat ekstra, saya ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa KIR ini jangan jadi kokurikuler tapi menjadi ekstra. Nah kalau ekstra nanti kan juga masuk di dalam nilai rapot kalian, di belakang tuh kan ada ekstra apa. Nah itu. Nah ketika kalian nanti di ACC diberikan izin tahun depan untuk menjawab pertanyaan Zaki, kita sebar angket. Bisa dalam berupa kertas, bisa dalam berupa Google Form. Kita sampaikan ke peserta didik yang kelas 10, kelas 11 yang minat siapa-siapa aja. Kan nanti ada mungkin ekstranya nggak cuma KIR, saingannya banyak kan. Peminatnya kan lebih biasanya kalau ekstra ada ekstra. Saya nanti juga mau nyampaikan ada ekstra musik, mau nyampaikan juga ekstra olahraga, nanti masih dibagi lagi. Nanti saya juga biar anak itu ketika mau memilih itu ada pilihan, nggak cuman KIR aja gitu. Nanti gitu. Setuju nggak kira-kira? berarti semisal sudah milih KIR masih bisa milih ekstra olahraga lainnya. Iya bisa, asal nanti jadwalnya tidak Bertabrakan. Nanti kalau misalkan sekolah kita kan 6 hari nih, terus kita 5 lihat kan? 6 kan SMK Pusat Keunggulan 6. Nanti kalau misalkan contoh ya, ada yang pulang jam 2.15 hari Senin, terus Korin jam 2.15 nya hari Sabtu. Nah itu nanti bisa bergiliran. Jadi ekstrakurikuler nggak harus melulu di hari Senin itu. Untuk kelas ini mungkin hari Senin. Terus untuk mengcover minat potensi bakat dari siswa-siswa yang memang dia mau tadi. Misalkan mau musik, oh kok nyata kelas ini free-nya selain ini, nyata selain KIR dia nggak suka KIR, dia suka musik, maka dia diarahkan ke musik. Jadi biar bisa mengcover minat bakat potensi untuk anak gitu. Gimana nih? Kira-kira langkahnya kalau seperti itu sudah setuju belum ya? Kalau menurutku loh, Iya. kenapa ekstra nggak dibuat hari Jumat saja? Kan di hari Jumat sebelum Jumatan pelajaran semua sudah selesai. Jam 11. Oke, sebelum Jumatan sudah selesai semua. Kenapa tidak setelah Jumatan semua serentak ngoten? Oh gitu. Barengan ekstra jadi satu ngoten. Oh ya, kalau Jumat itu udah jadi hak paten dari pramuka, nah itu kita nggak berani karena pramuka itu kan wajib dalam kurikulum, sehingga Jumat itu udah hak paten dari pramuka, sehingga
kita harus menghindari hari Jumat. Saya tahu kok maksud kamu ya. Jadi anak juga selain pramuka juga harus yang lain, karena pramuka adalah ekstra wajib ya. Mungkin itu anak-anakku, langkah kita nanti ketemu Bapak Kepala Sekolah menyampaikan apa yang menjadi harapan kita tahun depan, bahwa supaya kita nanti bisa mempertahankan apa yang menjadi kemarin yang kita dapat, yaitu Wonogiri Innovation Award juara 2 tahun 2021. 2022 kita nggak dapat. Biar kita bisa bertahan, nah langkahnya apa Pak? Nah tadi kita harus kontinuitas, ya nggak cuma spontanitas 2 minggu kejar tayang, hasilnya tentu tidak optimal kan Mas ya. Nah itu nanti kita ketemu Pak Kepala Sekolah, kemudian kita buat SK, siapa pembimbingnya, kemudian nanti setelah terbentuk siapa-siapa anggotanya yang masih di sini ada, kalian udah naik kelas 12 ya nantinya ya, menjadi teman apa yang namanya tutorial gitu ya. Jadi nanti kamu harus punya regenerasi ya kan, nggak mungkin kamu kelas 12 nanti fokus mau persiapan ujian, masih saya kasih job untuk produk lomba. Nah harus regenerasi, kamu yang pertama kali pencetus untuk mengkader adik kalian ya. Jadi gimana sih ngelanjutin untuk yang ini tidak berakhir sampai di sini. Gitu anak-anakku, langkah kita untuk nanti ketemu Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya kita buat time schedule ya, bulan Juli ngapain, Agustus ngapain, September ngapain. Jadi kita buat jadwalnya. Nanti kalau udah kita ketemu lagi. Oh ya, nah ini kita bicara tentang persiapan lomba ya. Yang mana kan kita anggota akhir kita memang baru terbatas. Nah untuk persiapan Wonogiri Innovation Award kita udah dapat undangan. Kira-kira langkahnya apa nih yang akan kita kerjakan langkahnya? Mohon ini masukan dan sarannya nih. Ya langkahnya ya kayak seperti biasa. Gimana? Pada saat lomba-lomba kemarin Gimana? kita menyiapkan bahan-bahan untuk lomba, alat-alatnya. Kan itu perlu dipersiapkan. Karena kan kita mendadak, sukanya mendadak nih. Iya, oke. Gini, kan nanti masih bulan Oktober. Ini Juni, Juli, Agustus, masih 4 lama. bulanan. 4 sampai 5 bulan. Nah, harapan saya begini nak. Setelah nanti kita udah terbentuk forum karya ilmiah remaja dari hasil angket tadi, beserta dengan adik kelas kalian ya, kelas 10 yang jadi kelas 11 dan yang kelas 10, jadi ada 2 angkatan. Berarti yang kelas 11 naik 12 buatan. Dia menjadi pembimbingnya nanti. Oh, yang mengarahkan adik-adik kelas. Iya. Nah nanti selama waktu ini saya berharap itu nanti dibentuk kayak kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok dia mau buat apa. Nah biar mereka yang menentukan. Mereka yang set sendiri, mereka yang browsing sendiri, mereka yang menentukan langkah-langkahnya sendiri gitu. Kalau seperti itu kira-kira gimana? Jadi nggak sayang kamu buat ini ya, selama ini kan gitu. Ya kayaknya lebih banyak inovasi baru Bu. Kalau yang langsung dari siswanya kan sesuai keinginannya dia mau buat apa. Kalau sudah dari gurunya kan harus paten, nggak paten buat semisal kopi cat ya buat kopi cat, nggak bisa buat yang lain. Biar maksudnya saya berikan kebebasan untuk anak sendiri gitu ya. Setuju nggak kalau model dibuat semacam ini Mas Anggun, Mas Mukti? Lebih biar memunculkan kreativitas juga ya kepada siswa ya. Jadi anak kalau diberi kebebasan kan biar mereka sesuka hati mereka sendiri, mau browsing, mau search, mau penelitian, mau jadi atau enggak, kan mereka yang ngeriset sendiri, menentukan sendiri, berhasil tidaknya mereka sendiri yang menentukan. Namanya usaha kan pasti ada yang berhasil, ada yang tidak. Begitu ya, kayaknya enak gitu ya. Oke. Jadi nanti kita bentuk kelompok-kelompok gitu aja, terus nanti kalian yang menjadi pembimbing dari masing-masing kelompok ya gitu ya, karena kalian udah saya anggap mampu gitu untuk mengarahkan sebagai kakak kelas gitu ya. Nanti kalau pas waktu PKL kira-kira nggak masalah ya kalau kita mohon maaf Mas Mbak, saya telepon untuk membimbing anak-anak ya. Nggak masalah, asal dispennya jelas. Oh iya, dispensasi jangan lupa ya. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk persiapan kita. Nanti kita lebih fokus lagi. Boleh kok nanti misalkan mau saran, Bu saya punya produk, kamu misalkan ya punya ide, saya punya mau ini nih, kamu mau nggak? Misalkan mereka udah jenuh, udah nggak nemu apa yang mereka mau,
udah mentok, nah kalian lah yang masuk. Aku udah ide ini, kan gitu. Bisa buat ini, nanti saya bantu misalkan. Kudu tadi. atau ini ada tantangan ini gimana gitu. Jadi kamu yang ngarah-ngarahin. Ya. Oke, setuju ya? Sanggup ya? Untuk Wonogiri Innovation Award, saya berharap SMK Dewangsa tetap ya pokoknya 3 besar lah, nggak muluk-muluk lah 3 besar. Paling nggak ya juara 1 lah. Iya. Jadi kata ini selain juara. Kalau nggak juara nggak boleh pulang. Pun. Sudah cukup? Anggun, Farid sudah cukup? Oke, terima kasih atas waktunya ya. Nanti ketemu lagi kalau tinggal saya WA di grup ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ini pagi-pagi menyita waktunya sebentar. Ini terkait dengan masalah program yang mana selama ini kita pernah menjalankan, Pak, yaitu ketika kita melaksanakan lomba seperti Wonogiri Innovation Award, kemudian kreativitas dan inovasi di tingkat kabupaten, ini ternyata di dalam sekolah kita ini alhamdulillah setiap tahun kita dapat juara kan, Pak ya. Hanya saja ketika kita melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama ini, kita melibatkan peserta didik, ada beberapa hal kelemahan yang antara lain adalah program atau kegiatan itu dilakukan dengan waktu yang mohon maaf tidak menentu karena berbenturan dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika kita mengambil jam belajar mengajar, maka peserta didik di sini terus terang ketika kita ambil dari pagi sampai selesai sampai ke jatah yang 2 minggu itu kadang anak-anak juga ketinggalan pelajaran, Pak. Itu dari segi kelemahan sebenarnya. Tapi dari segi kelebihan ini memberikan dampak yang positif kepada sekolah, yaitu ketika kita mendapatkan suatu kejuaraan itu kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan juga peserta didik itu menjadi terampil dan kreatif di sini. Nah, ini Bapak, karena sifat kita kemarin itu kegiatannya adalah bentuk semacam kokurikuler karena insidental kan, Pak. Nah, ini kalau misalkan kemarin juga kita sudah ketemu dengan sosialisasi dari pihak Bapeda sendiri bahwa ketika kita mempersiapkan lomba-lomba ini nanti kalau misalkan dalam bentuk kegiatan ini nanti diubah dalam bentuk kegiatan yang bentuknya kontinuitas atau secara terus-menerus atau bisa dibuat dalam bentuk ekstrakurikuler, apakah bisa ya, Pak? Ya, artinya begini, kalau sebuah kegiatan itu dirancang dari awal secara kontinuitas dan peserta didiknya itu jelas dan terarah, jadi kita tidak asal ambil comot siswa tapi berdasarkan minat, potensi dan bakat siswa, mungkin akan lebih menghasilkan suatu hal yang optimal mungkin nantinya. Kalau semacam itu bagaimana ya, Pak ya, sekiranya kalau misalkan nanti ke depan, misalkan tahun ke depan, karena tuntutan kita sendiri siswa didik terampil, kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan gurunya pun juga diharapkan menjadi guru yang inovatif dan kreatif, ngaten. Ya, jadi itu bisa dilaksanakan nanti setelah jadwal pembelajaran. Oh iya, iya. Jadi laksanakan setelah jam pembelajaran. Jadi kalau jam pelajaran selesai jam 14, nanti dilanjutkan terus sampai larut sore atau bahkan bisa larut malam. Oh iya. Dikoordinasikan nanti dengan orang tua sehingga nanti ada kerjasama antara sekolah dan orang tua. Oh iya ya, Pak ya. Baik, Pak. Jadi tidak masalah ya, Pak, itu nanti menjadi berupa ekstrakurikuler karena kalau saya lihat dari jadwal itu kan setiap kelas beda-beda kan, Pak, pulangnya. Mungkin nanti bisa bergantian ya, Pak. Misalkan kelas 11A dengan 11B kebetulan pulangnya sama, jatuh di hari apa, misalkan kelas, mungkin seperti itu mungkin bisa ya, Pak ya, bisa 2 minggu sekali. Yang penting anak itu secara rutin kontinuitas terus-menerus untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, bisa ya, Pak ya? Iya, nanti bisa dilaksanakan karena ini semua adalah merupakan satu rangkaian daripada proses pendidikan. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi nanti mungkin kalau ke depan mungkin ada semacam tim ya, Pak ya, kayak semacam SK siapa yang khusus di bidang otomotif sendiri, mungkin animasi sendiri, atau mungkin di bidang lainnya, mungkin seperti itu ya, Pak ya. Oh iya ya, jadi tidak masalah untuk kegiatan untuk yang sebelumnya kurikuler menjadi sebuah kegiatan ekstrakurikuler ya, Pak ya. Oh iya. Jadi itu nanti masuk intra ya, dan
intra, ko dan ekstra. Jadi nanti masuk ekstra bisa, masuk co-curricular juga. Iya, karena tujuan kita jelas ya Pak untuk membentuk siswa tadi menjadi siswa yang memiliki keterampilan sehingga memiliki karakter yang kreatif dan bernalar kritis tentunya ya Pak ya, sesuai dengan pelajaran Pancasila ya Pak ya. Oh ya. Baik Bapak, terima kasih ini atas waktunya, atas izinnya. Semoga nanti tahun ke depan sekolah kita masih bisa membawa kejuaraan-kejuaraan yang mempertahankan juara yang kemarin, bisa membawa nama sekolah di masyarakat terutama di Kabupaten Wonogiri. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.